welcome back to Ngobar, Ngobrol Bareng episode keempat. Kali ini kita kedatangan tamu spesial kebanggaan BPSDMP Kominfo Medan yang beberapa waktu belakangan merantau ke benua seberang. Siapa lagi kalau bukan Michael Haryara Simanjuntak. Oke. Hai Mike, apa kabar? Baik, puji Tuhan. Baik, puji Tuhan. Oke, Mike, kita mau ngobrol-ngobrol nih. Oke, Mike. Michael ini kan setelah 6 tahun ya mengabdi bersama BPSDMP Kominfo Medan, akhirnya Michael memutuskan untuk melanjutkan kuliah, mengupgrade diri dan menambah ilmu lewat jalur beasiswa LPDP. Boleh dong diceritain, mungkin banyak juga nih DGers yang penasaran gitu kan, gimana sih prosesnya dan latar belakang Michael, apa yang memotivasi sampai akhirnya sampai di tahap ini gitu. Oke, sebelumnya memang udah kerja di sini tuh udah 6 tahun lah ya Kak, di Medan itu. Terus kemudian akhirnya mungkin dulu pertama itu saya dari D3 ditempatkan langsung di Medan gitu kan dulunya. Kemudian memang kalau PNS tuh biasanya kalau mau lanjut studi tuh nggak bisa langsung, makanya ada senggang waktunya gitu kan. Jadi setelah masuk di sini D3 dulu dari STAN, kemudian 2 tahun saya lanjut S1, lulus lagi, baru lanjut lagi 2 tahun, nunggu 2 tahun, baru menuju lagi ke S2. Nah akhirnya saya bisa lanjut ke sini ya. Pasti karena udah bertahun-tahun lah kerja, kita butuh upgrade lah ya kan. Karena yang kita pelajari sebelumnya, saya udah lama juga, udah 6 tahun kerja, saya butuh hal-hal yang baru. Makanya ini pun jurusan yang diambil pun memang nggak sama, slightly tidak sama, tapi memang masih ada kaitannya dengan pekerjaan dan juga kira-kira nanti ke depannya mau kayak gimana itu dari yang saya pilih ini, jalur jurusan yang saya pilih ini gitu. Oke, boleh dong ceritain jurusannya apa tadi? Oh, iya. Kalau kampusnya kita udah tahu ya, University of Melbourne, Australia. Boleh dong kasih tahu jurusannya apa dan kenapa alasan memilih jurusan ini gitu? Oke. Jadi sebenarnya saya tuh waktu awal-awal daftar itu pasti beberapa teman tahu pengennya ke US lah, pengennya ke Australia lah gitu kan. Jadi ada beberapa usulan-usulan juga, tapi hampir semua itu jurusannya adalah antara administrasi publik atau public administration sama public policy dan manajemen gitu. Karena manajemen ini ada kaitannya sedikit tentang keuangan. Dulu kan tugasnya di keuangan. Jadi pengennya ada sedikit berhubungan dengan keuangan, tapi dengan pengetahuan yang baru, yaitu tentang kebijakan publik tadi gitu kan. Nah akhirnya saya pilih itu Public Policy and Management di Melbourne Uni gitu ya. Karena ternyata di Melbourne Uni itu ada beberapa course ataupun mata kuliah itu yang saya senangin gitu. Aku senangin karena di sana itu mereka nerapin namanya banyak inclusivity, artinya tentang social policy ataupun inclusive policy development mereka tegaskan di sana. Kemudian mereka ada istilah namanya co-design atau collaborative design, di mana kita bisa mengaitkan atau mengajak masyarakat ketika kita menyusun kebijakan, kita bisa mengajak masyarakat untuk negosiasi lah gitu kan. Jadi ada public consultation gitu. Jadi ternyata itu bukan hanya diterapkan dari kampusnya sendiri, tapi dari pemerintah Victoria. Saya kebetulan Melbourne itu ada di Victoria, dari pemerintah Victoria itu melaksanakan itu gitu. Jadi itu yang kira-kira yang buat saya menarik. Oh ternyata coba di Melbourne aja gitu. Jadi mereka udah lakukan praktik secara langsung, tapi juga di kampusnya juga dipelajari gitu. Jadi itu yang buat menarik. Tetapi ada sedikit tambahan, yaitu si manajemen tadi, karena saya bisa belajar public budget atau manajemen keuangan dari sisi pemerintahan gitu. Jadi nggak bosen, itu elective subject yang kita pilih tuh nggak bosen di kampus kita. Wah, menarik sekali ya, dan pastinya challenging ya, karena ini kan ilmu baru juga, bukan basicnya waktu S1 tadi. Benar. S1 tadi jurusannya apa, dan S2 ini memilih untuk mengambil jurusan yang
sedikit berbeda gitu ya. Oh ya, di Cheers buat yang belum tahu mungkin University of Melbourne ini termasuk salah satu perguruan tinggi utama dunia gitu ya. Jadi itulah kenapa ini memotivasi gitu ya kita-kita yang mungkin pekerjaannya saat ini masih sebagai ASN gitu ya untuk bisa mengupgrade diri untuk terus belajar dan menggali ilmu. Balik lagi ke Michael. Balik ke flashback gitu ya ke momen-momen waktu kamu persiapan sebelum akhirnya dinyatakan wah lulus LPDP gitu kan. Nah pasti dengan pekerjaan yang cukup banyak juga waktu kamu yang kami tahu gitu ya sangat aktif ya kan di berbagai komunitas, gimana sih caranya membagi waktu gitu ya, manajemen waktu juga dalam persiapan pendaftaran, step-stepnya kan banyak ya tahapan-tahapannya, itu gimana sih caranya? Oke, jadi memang kita tahu lah kantor ini pegawainya dikit terus tapi pekerjaannya besar gitu kan, jadinya kita pasti semua sibuk gitu kan, tapi saya justru menyempatkan waktu buat belajar gitu. Jadi misalkan kita lagi tugas di mana gitu kan, saya pasti malamnya tuh harus buka laptop, kemudian sedikit belajar lah gitu kan tentang kalau LPDP misalkan tentang gimana tes tulisnya gitu, ataupun wawancaranya, agak-agak ngobrol sendirilah di cermin gitu. Jadi kayak belajar ngobrol itu penting juga supaya nanti kita juga berhadapan dengan orang luar, orang yang akan wawancara kita juga itu udah nyantai gitu loh, sama kayak kita sekarang gitu kan. Kemudian juga selama bertugas di bagian keuangan, ya jelas itu ribet sekali karena pekerjaannya itu 24/7 gitu kan, nggak ada istilah jam 8 buka laptop, jam 5 pulang, itu nggak ada karena kita pasti kerjanya itu sampai di luar jam kerja kita gitu. Tapi kita harus tetap kerjakan, kayak misalkan ikuti komunitas gitu kan, bisa komunitas apapun yang kita senangin sehingga kita tuh nggak bosan gitu kan. Sebenarnya kita itu nggak prima kerja itu karena kita bosan dengan hal yang kita ulangin tiap hari gitu. Tapi ketika kita combine dengan program ataupun komunitas ataupun kegiatan hobi-hobi kita yang lain, itu jadi refreshment. Kita lagi besok pagi ada yang baru lagi tentang kerja, jadi kita lebih segar gitu ya dengan pekerjaan yang baru gitu. Wah, menarik banget nih insight dari Michael ya, supaya kita nggak bosan dengan rutinitas pekerjaan yang mungkin mayoritas tuh monoton ya, seperti itu lagi gitu. Kita bisa combine dengan hobi kita, apa yang kita sukai, mungkin join komunitas apa aja yang sesuai sama hobi kita. Ada komunitas olahraga mungkin atau komunitas seni, musik gitu ya. Wah, itu menarik banget sih, itu salah satu tips ya buat teman-teman ASN ataupun yang sedang bekerja mungkin gitu ya. Oke, pertanyaan selanjutnya Mike. Tips, boleh dong dibagi tips dan mungkin pengalaman menarik yang bisa dibagikan buat kemarin persiapan dan wawancara sebelum masuk ke LPDP-nya. Oke, berarti tentang ini kita ya beasiswa. Ya. Apa ya? Kalau dari saya sih tentunya coba dulu, itu aja sih. Kata-kata utama itu adalah coba dulu. Maksudnya kenapa coba dulu? Kalau nggak dicoba kita nggak tahu sebatas mana level kita gitu kan. Jadi kalau saya tuh pasti orang bertanya itu saya bilang coba aja dulu, nggak perlu tanya tentang essay, nggak perlu tanya tentang persiapan dan lain-lain, daftar aja dulu. Nanti setelah itu baru kita boleh ngobrol gitu. Karena beberapa saya buka juga semacam mentorship gitulah sama teman-teman yang mau LPDP, saya buka juga, tapi saya harapnya mereka itu sudah punya keinginan dulu gitu. Artinya minimal tuh udah daftar ataupun sudah punya misalkan IELTS dan lain-lain gitu. Karena kalau misalkan nggak ada tidak mencoba itu, teman-teman nggak bakal tahu sampai kapan, sampai sebatas mana teman-teman itu bisa gitu kan. Tapi setelah itu kalau misalkan nanti gagal atau lulusnya itu masalah lain gitu kan. Jadi coba kemudian kita evaluasi apa kekurangan dari kita, misalkan kita tidak lulus tinggal kita ulangin lagi di tahap yang selanjutnya gitu. Oke, menarik. Ini juga salah satu insight ya. Jadi Michael ini sebelumnya
dua kali mencoba ya? 2 kali. 2 kali mencoba. Yang pertama itu hampir lolos karena nilainya tipis sekali, mepet. Tapi karena kegigihan dan motivasi dan nggak gampang menyerah, akhirnya yang kedua lancar sampai di tahap terakhir gitu ya. Kemudian setelah melalui proses yang panjang, kan persiapannya juga bertahun-tahun, nggak langsung tiba-tiba masuk lolos gitu ya. Jeng jeng, berangkatlah ke Melbourne gitu kan. Apa sih cara dan bagaimana cara kamu menyesuaikan diri sama lingkungan baru, ada shock culture atau enggak? Terus pastinya kan berbeda ya cara belajar lingkungan akademis di Melbourne sama di Indonesia gitu. Boleh dong dikasih tahu, mungkin sedikit diceritain gimana sih budayanya dan cara kamu beradaptasi. Oke. Kenapa yang pertama itu ketika nyampe terasa beda gitu kos-kosannya gitu. Kalau misalnya kita tuh udah di-provide dengan makanan. Kita bisa pesan makanan lewat ya apapun, Gojek, Grab, Shopee Food gitu-gitu kan. Kalau di sana itu ya mahal gitu. Jadi kita emang harus dari awal tuh saya udah harus memang di awal-awal tuh masih beli makanan, satu makanan 200.000 tapi rasa dosa gitu kan. Tapi akhirnya mulai kayak belajar, jadi buka TikTok gitu. Buka TikTok misalkan makan apa, ayam apa gitu, udah tinggal buat marinasi bla bla. Nah akhirnya mulai sampai sekarang tuh jadi masak justru gitu kan. Akhirnya hemat juga karena kan biaya kita kan tidak yang banyak gitu, tapi kita harus bisa menyesuaikan juga dengan di sana gitu. Kemudian kalau masalah akademis, memang di sana itu orang gigih semuanya gitu ya. Aku bisa bilang orang bule apalagi orang lokal itu mereka itu sudah, karena di jurusan saya itu adalah jurusan orang-orang politics, orang law, orang apalagi ilmu pemerintahan gitu-gitu yang sudah biasa dengan terms-terms yang ada di public policy gitu kan. Sedangkan saya tuh sama sekali nggak ngerti tentang public policy, bahkan terms yang kayak sesimpel paradigma gitu tuh saya nggak ngerti sama sekali. Itu yang buat saya harus baca. Jadi bisa dikatakan 2 kali belajar lah daripada mereka, karena mereka tuh di kelas tuh sangat vokal. Ternyata orang lokal di sana itu sangat vokal. Di kelas itu kita interaktif, tidak ada diam-diam karena dituntut interaksi dengan dosen gitu. Dosennya tuh bisa ada 4 orang dalam satu kelas. Itu ini sih hal yang berbeda yang pernah kita rasa di Indo. Itu 4 orang dan mereka akan tektokan dengan kita gitu. Jadi di sana tanya kita harus jawab gitu kan. Kalau misalkan kita nggak jawab, dia akan coba menggali gitu supaya kita elaborasi lagi jawabanmu seperti apa gitu tentang terkait ini. Nah itu artinya caranya saya buat belajar itu ya pasti saya harus baca. Kalau di public policy, di jurusan saya ada public policy dan manajemen, itu kita akan dikasih bacaan biasanya sekitar 5-8 buku sebelum masuk kelas. Jadi kita harus baca itu, tapi bedanya adalah dosennya itu menurut saya itu targeted gitu. Jadi misalkan kita dikasih satu buku, tapi kita disuruh baca halaman berapa sampai berapa. Nah gitu, jadi kita langsung ketik, oh dia tujuannya seperti ini. Walaupun 8 buku, tapi semua itu udah jelas yang akan kita pelajari besok. Jadi kita nggak akan pernah ketinggalan tentang pelajaran besok, asal kita baca bukunya gitu. Ikutin aja sih sebenarnya peraturan dari dosennya, ikutin gimana orang lokal. Kita ikutin orang lokal itu gimana interaksinya gitu. Apalagi di sana banyak international students, jadi kita harus juga bisa komunikasi dengan teman-teman yang lain gitu. Wah, menarik sekali ya ini ya. Berbeda lingkungan akademisnya, kita yang harus beradaptasi. Tadi Pak Ingel sempat mention kalau misalnya mereka tuh udah lebih one step ahead daripada kita, jadi kita belajarnya 2 kali dari yang mereka sudah belajar. Mungkin kalau mereka belajarnya waktunya ya cukup 1-2 jam, mungkin kita harus 4 jam gitu ya. Harus lebih mempelajari dan mendalami lagi tentang topik-topiknya. Oke, selanjutnya apa aja sih keterampilan, wawasan yang didapat selama menjalani studi hampir kurang lebih 1 semester ya, udah dijalani ya 1 semester di Melbourne, dan apa sih pengalaman berharga untuk pengembangan diri dan mungkin karir nanti ya sebagai ASN? Oke. Banyak, jelas kalau di sana itu
semua baru bagi saya tuh semua itu baru. Artinya pertama kali juga merasakan kelas yang diverse, artinya banyak international students. Memang Melbourne Uni ini paling banyak itu international student di sana. Ada dari Europe, US, gitu, Australia, New Zealand, gitu-gitu. Jadi kita harus, apalagi ada group assignments gitu kan, kita harus ngumpul dengan mereka. Nah itu yang pengalaman yang menurut saya itu berharga. Kenapa? Jadi kita ada sharing tentang negara kita masing-masing gitu. Jadi misalkan kita lagi bicara tentang kebijakan ransomware attack-nya gitu kan, ada serangan ransomware. Oh di Inggris tuh kayak gini loh, di negara kami kayak gini, kami pernah ada di NHS gini. Kalau di Komdigi kayak gini, pernah kejadian juga. Jadi kita sharing gimana suatu negara itu menghasilkan kebijakan gitu. Nah itu jadi hal yang baru bagi saya, dan nanti mungkin ketika nanti balik itu kan, jadi kita misalkan pakai penerapan kolaboratif desain atau kolaborasi antara beberapa aktor gitu kan. Nah itu bisa kita terapkan di Indonesia. Saya juga beberapa kali tulisan tentang assignment lah gitu kan. Saya nggak mau bilang tulisan, assignment dari kampus itu tentang kebijakan di Indonesia gitu, khususnya tentang AI dan digital technologies gitu. Jadi memang cukup menarik. Nanti pasti akan saya berhubungan erat dengan kementerian kita, karena memang saya pengennya tuh fokusnya kepada AI dan digital technologies gitu. Oke, menarik sekali ya, tren yang saat ini sedang berkembang gitu ya, sedang banyak digandrungi juga sama masyarakat. Nah kalau tantangan selama menjalani kuliah hampir kurang lebih 1 semester ini, apa sih yang paling ini tuh benar-benar harus dihadapin gitu? Oke, tantangannya itu sebenarnya ya itu tadi, nggak biasa dengan baca-baca. Kedua, nggak biasa dengan nulis. Karena dulu kan kuliahnya di akuntansi, terus sekarang jadi sosial gitu kan, jadi kayak hal yang kebalikan gitu. Biasa hitung-hitungan, tiba-tiba jadi tulis-tulisan, baca-bacaan gitu kan. Nah itu yang tantangan terbesar saya, apalagi awal-awal masuk kuliah gitu. Kemudian mungkin cuaca, weather di sana itu, orang bilang Melbourne adalah kota 4 musim gitu. Jadi dalam satu hari itu pagi dingin, siangnya panasnya minta ampun, sorenya hujan, malamnya dingin mau mati gitu. Sampai kita tuh nggak bisa tidur gitu. Kadang kebalik gitu. Pokoknya jadi 4 seasons in one day gitu. Jadi kita itu udah terkenal Melbourne tuh. Nah itu yang buat kita kayak kadang-kadang buka HP, kita nanti siang dingin apa enggak ya gitu ya. Jadi kita tahu pakai puffer jacket atau jaket biasa atau pakai kaos. Kalau pakai kaos kedinginan bisa jadi, kalau pakai puffer jacket rupanya mataharinya 40 derajat, tiba-tiba kepanasan. Nah itu jadi kayak itu. Jadi sekarang setiap pagi tuh harus buka HP, ngeliat ini weathernya gimana ya gitu. Nah itu sih tantangan terbesar itu, kadang yang kayak gitu-gitu juga masuk gitu. Tapi itu nggak menghalangi untuk tetap produktif gitu ya, untuk tetap aktif ya kan? Betul, masih aman lah gitu kan, karena hampir semua orang ngerasain itu gitu kan. Tapi ya akhirnya justru itu yang disenangin gitu, nggak biasa dengan dingin, terus jadi ngerasain dingin itu, ternyata belajar dalam keadaan dingin tuh enak gitu. Gitu sih. Oke. Kalau menurut Michael tuh gimana sih pengembangan diri melalui pendidikan itu bisa untuk pengembangan karir kita juga, bisa berkontribusi juga untuk negara gitu ya? Menurut saya ya pasti jelas lah ya, pendidikan itu penting sekali, karena kalau misalkan kita nggak punya basic untuk, apalagi di pekerjaan-pekerjaan yang krusial gitu ya, apalagi kita misalkan kita membuat kebijakan pelatihan lah, let's say kita buat policy brief buat pelatihan kita sendiri gitu kan, itu pasti kita butuh penelitian tertentu untuk apakah ini dilanjutkan atau tidak gitu kan. Kalau misalkan kita nggak punya kemampuan untuk hal itu, ya gimana kita bisa menghasilkan suatu pelatihan yang impact-nya kepada masyarakat gede gitu. Nah itu yang saya pikir ya semua orang, kita semua pegawai di tempat ini ya butuh namanya elevasi dari ini kita lah ya, elevasi dari tingkat pengetahuan kita masing-masing gitu kan, supaya nanti pelatihan kita ini impact-nya itu lebih luas lagi, dan bahkan memberikan dampak bagi let's say misalkan yang besar gitu, misalkan ke perekonomian masyarakat kita, kalau kita fokusnya kepada UMKM gitu kan, peningkatan UMKM digital. Nah seperti itu, saya rasa pendidikan linear lah dengan pekerjaan kita gitu.
Oke, dengan pelayanannya ya. Betul. Nah, Mike, tadi kan udah di-mention juga kalau pendidikan tuh penting banget gitu kan ya untuk kita sebagai ASN juga. Jadi kayak policy itu based on research-nya juga gitu ya. Nah, selama perjalanan Michael nih ya, ada nggak cerita inspiratif atau momen paling berkesan gitu selama menjalani perkuliahan ini? Menjalani perkuliahan, oke. Banyak juga kalau ini sebenarnya. Mungkin tapi kalau dari secara akademis ya, kalau akademis itu awalnya mikirnya kayak ya udahlah, yang penting lulus gitu kan, kayak yang penting udah lulus aja. Berdoa itu kayak gitu sekarang, udah kayak karena belum kebayang penilaian di sana, karena di sana itu banyak orang bilang susah nilai gitu kan, dosennya strict sekali karena kita yang menilai kita tuh bukan dosen kita. Jadi dosen kita ada 4, tapi marker kita adalah anak-anak S3 yang baru lulus gitu. Yang dimana mereka itu masih sangat kritis. Makanya saya sering kayak udah ngasih assignment atau tulisan di akhir, terus saya udah kayak udahlah yang penting lulus aja, yang penting pass nilainya gitu kan. Tapi ternyata diberikan nilai yang cukup bagus gitu kan, jadi akhirnya saya ternyata masih bisa juga gitu. Ya itu yang kaget sih, maksudnya bukan jurusan public policy, tapi tiba-tiba akhirnya saya malah menyenangi public policy dan manajemen ini gitu. Terus juga selain itu saya juga ikut beberapa klub di Melbourne Uni, banyak sekali klub, kita bisa ikut semuanya, itu enaknya di sana. Dan ternyata mereka provide kita dengan banyak kegiatan event-event selain kuliah gitu. Misalkan saya ikut paduan suara, ikut konser dengan Royal Melbourne Philharmonic, dengan Melbourne University Choral Society, dan juga ada triathlon club, itu lebih seru lagi. Jadi kayak saya nggak hanya belajar tapi juga berenang, lari gitu kan. Sepedanya masih di gym doang gitu, tapi itu udah cukup refreshing otak lah gitu kan, dibandingkan daripada kita kuliah aja gitu. Oke. Jadi masih tetap sama dipakai ya prinsipnya. Masih. Jadi kalau di Indonesia tuh sambil kerja tetap menjalani hobi lewat komunitas. Kalau di Melbourne tetap belajar tapi sambil menjalani yang lain-lain. Tadi ada triathlon ya, terus ada paduan suara juga. Wah, sangat inspiratif sekali ya. Guest star kita pada episode kali ini. Kemudian ada nggak sih homesick? Apa sih yang paling dirindukan dari Medan, kota tercinta ini? Apa ya? Jelas sih, pertama keluarga gitu kan. Iya jelas pertama keluarga. Karena memang di sana sendirilah, awal-awal juga sendiri, terus kemudian dapat teman itu pasti butuh beberapa waktu gitu kan. Kemudian yang kedua makanannya, karena saya biasa dimasakin gitu kan, karena di rumah gitu, tiba-tiba di sana harus masak sendiri, kemudian nggak ada gorengan gitu kan. Ada sih, cuman fritter tuh kayak hampir jarang orang ngegoreng di sana karena buat minyak lagi gitu kan, jadi kayak sulit lah gitu. Ya itu makanan, teman-teman kita yang lama di Medan, teman-temanku yang lama di Medan nggak ada di sana gitu kan. Jadi di sana harus hal baru lagi, temennya harus internasional, ataupun teman-teman di Indo pun kita harus coba cari teman-teman Indo supaya kita kalau misalkan ada yang kayak sakit gitu mereka bisa bantu gitu. Jadi harus kayak tetap bisa adaptasi dengan lokal, tapi juga ada teman-teman ikut dengan komunitas yang ada di sana, Indonesia di sana gitu. Oke, Mike, tadi kita udah ngobrol panjang lebar gitu ya. Nah, sekarang kita mau main games nih. Kita masuk ke segmen games. Oke. Oke, jadi gampang sih Mike gamesnya, nggak perlu ada properti apa-apa. Michael tinggal pilih aja dari beberapa opsi nanti yang akan saya kasih ya. Yang pertama. Ini jawab cepat maksudnya? Jawab cepat. Jawabnya harus cepat. Dari beberapa opsi jawabnya harus cepat. Oke. Pilih lari, berenang, paduan suara, belajar atau kerja. Cepet dong. Berenang. Masih kurang cepat nih, Berenang, boleh dikasih tau apa? Kenapa? Sebenarnya paduan suara dulu ya. Cuma karena sekarang kayak udah senang dengan berenang. Karena udah jadi kayak hampir tiap hari gitu loh, latihan tuh Senin lari, Selasa renang, Rabu lari interval, Kamis renang, Jumat free gitu lah, nggak ada apa.
terus kemudian Sabtu lari, Minggu renang. Jadi kayak coba itu aja kegiatannya gitu. Sekali ya. Jadi tapi malah nyenangin renang karena ada coach di sana, coach triathlon, dan itu gratis gitu. Jadi shout out to Chris gitu. Itu adalah coach kami di sana, dan dia sangat senang dengan kami anak Indonesia yang baru ada 3 orang anak Indonesia kami di sana, dia gabung di klub itu, dan dia senang, dia mau bentuk kami jadi triatlet lah istilahnya. Triathlon atlet gitu. Jadi sekarang lagi suka berenang. Lagi suka berenang. Jadi berenang over choir. Iya. Sekarang untuk saat ini. Oke, selanjutnya harus cepet ya. Belajar 1 harian atau nyanyi 1 harian? Nyanyi 1 harian. Gampang ya? Gampang. Oke, Jakarta, Melbourne, Medan. Melbourne. Oke. Ini kayak aroma-aroma. Masih bentar soalnya, jadi kayak masih pengen lagi gitu ke sana. Burger, nasi padang, Indomie, ramen. Ramen. Ya. Oke, suhu minus 4 derajat Celcius atau 32? Minus 4. Minus 4, jadi lebih suka dingin daripada panas. Ternyata lebih suka dingin karena bisa pakai jaket. Kalau panas nggak mungkin buka baju. Ya kan? Oke. Cobain makanan Indonesia di Aussie atau coba makanan khas internasional di Aussie? Makanan Indonesia di Aussie. Makanan Indonesia di Aussie. Iya. Karena apa ya? Makanan Indonesia itu jarang gitu kan. Ya mendingan itu daripada makanan internasional. Kayak kadang-kadang ada acara event di kampus itu makanan internasional semua kok gitu. Jadi kayak kita bisa ngerasain makan India, Nepali, makanan banyak kayak kita bisa, jadi kita tuh ada program makan gratis juga di sana gitu. Jadi kayak jadi kayak kita tuh bakal setiap hari tuh ada jam berapa ada makanan internasional. Jadi kita punya, tapi memang kalau itu pilihan gitu. Jadi kayak misalkan saya lagi ada makanan, ngapain makan di sana gitu. Jadi kayak ngasih sama anak-anak yang membutuhkan. Lebih membutuhkan gitu. Oke, yang terakhir nih. Coba menghafal aksen lokal tapi malah bikin orang Australia bingung, atau kembali ke Indonesia dan tanpa sadar mulai ngomong itu kayak Australia. Kayak exactly. Enggak lah. Yang pertama aja kalau gitu. Kayak anak-anak Jaksel gitu. Yang pertama aja. Oh, yang pertama aja ya. Oke, ini ya, membumi ya. Membumi. Waduh, karena memang bahasa Inggris itu beda, Kak. Benar-benar kayak kadang-kadang kayak kumur-kumur gitu. Beda dengan aksen-aksen yang kita dengar selama ini, apalagi di ujian-ujian itu, mereka tuh aksennya yang kayak terlalu cepat dan bibirnya nggak kebuka gitu. Jadi kadang mereka bilang sesuatu how you itu kayak nggak dengar, tapi itu bahasa mereka gitu, ada aksen mereka dan mereka ngerti gitu. Dan phrase mereka agak aneh lah gitu. Nah, itu pengennya belajar yang lebih lokal gitu sih, aksen lokal, dan pengen tahu gitu. Oke Mike, ini kita masuk ke segmen terakhir ya. Pertanyaan pertamanya, mungkin boleh dong kasih pesan yang ingin kamu sampaikan ke rekan-rekan ASN yang punya cita-cita melanjutkan pendidikan ke luar negeri, terutama lewat jalur beasiswa gitu. Ya ini pasti untuk teman-teman di kantor juga lah gitu yang ada di sini. Jelas pasti kita pendidikan tuh penting gitu kan, maksudnya jangan tetap melakukan hal yang sama, misalkan kerja terus gitu kan, tapi manfaatkan. Kita juga, negara memberikan kesempatan kok gitu kan, negara bukan yang memaksakan kita harus kerja terus. Memang ada peraturan 2 tahun bekerja dulu baru kuliah gitu ya. Mulai dari 2 tahun itu udah persiapan aja gitu kan. Jadi sebelum kita bisa mendaftar, kita persiapan dulu. Ya yang saya lakukan kayak gitu, dari masa-masa setelah masuk kerja 2 tahun persiapan, ya kemudian kalau udah bisa mendaftar, silakan mendaftar gitu kan. Ya pastinya harus jelas gitu kenapa mendaftar. Jadi pimpinan pun tahu urgensi kita tuh apa gitu. Tapi kalau misalkan kita urgensinya hanya sekedar pengen keluar dari dunia pekerjaan, ya pasti pimpinan tuh tahu gitu kan urgensi kita gitu. Ketahuan kalau misalnya kita tuh memang cuma nanya pengen keluar aja, lagi nggak pengen kerja aja. Tapi memang usahakan apapun yang pendidikan yang kita targetkan itu memang berdampak kepada pekerjaan kita nantinya gitu, sehingga pimpinan kita pun memberikan kesempatan kita untuk kuliah gitu atau tugas belajar tadi gitu kan. Ya itu sih dari saya memang. Oke, kalau plan kamu setelah kembali ke Indonesia? Kalau misalkan nanti setelah lulus kali ya,
Setelah lulus sih pengennya dapat pekerjaan yang berhubungan erat dengan jurusan gitu kan, khususnya di kebijakan publik dan manajemen gitu, apalagi mungkin bisa ke hubungan apa ya, antar lembaga seperti gitu, tapi nanti pasti serahkannya kepada biro kepegawaian apapun nanti, apakah harus balik lagi ke kantor di Medan juga nggak masalah, tapi harapannya memang supaya bisa lebih impactful dengan apa yang saya pelajari dan tulisan-tulisan yang sudah dibuatkan, pengennya berdampaknya kepada kebijakan lebih umum lagi gitu. Kalau ini kan kita lebih khusus kepada pelatihan, pengennya lebih ke kebijakan umum yang berkaitan dengan teknologi digital ataupun AI nantinya gitu. Oke, mulia sekali ya. Ya begitulah namanya beasiswa. Kemudian nih yang terakhir, Oke. pesan-pesan dong buat DJers yang nonton Oke. episode kali ini. DJers ini DJers ini semua peserta. iya, semua yang tertarik ya, oke, pelatihan. Scholarship itu kita sebutnya DJers. Oke, jadi buat DJers gitu, pastinya harus ikut pelatihan, ikut pelatihan Balai Besar Medan karena memang sekarang udah ada micro skill juga. Jadi banyak yang udah kita sudah punya banyak pelatihan di sini gitu kan. Jadi jangan hanya yang certificate base aja, tapi juga micro skill gitu kan. Artinya jadi teman-teman itu punya kesempatan banyak walaupun dengan yang singkat gitu, pelatihan yang singkat aja gitu kan, bahkan nggak sampai 1 hari mungkin ada pelatihan-pelatihan seperti itu. Jadi dengan perkembangan teknologi sekarang gitu, harapannya teman-teman ataupun DJers di sana bisa update juga kemampuannya sehingga nanti di dunia pekerjaan juga akan banyak diterima, bahkan dicari gitu ya gitu. Oke, itu tadi ya pesan-pesan buat DJers. Jangan lupa, jangan kelewatan semua informasi pelatihan yang diadakan oleh Balai Besar Pengembangan SDM dan Pelatihan Kominfo Medan. Caranya gimana? Gampang. Jangan lupa follow Instagram kita di @balaibesarmedan. Oke, sekian episode Ngobar keempat. Jangan lupa terus saksikan episode-episode selanjutnya. Bye-bye.